Selamat siang ya, ini mau review lagi untuk Toyota Kijang Innova Grand ya, Innova Grand. Jadi eh, facelift yang terakhir ya, Innova Grand itu 2013 ke atas kalau nggak salah ya. Jadi Kijang Innova Grand. Nah, ini headlampnya saya rekomendasi tipe Cree XHP 50 second generation ya. Saya selalu sudah bilang ya, syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede. Saya ulang-ulang terus, jangan bosan. Jadi supaya hafal di kepala ya, watt dan looksnya harus gede ya, sesuai. Kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable ini penting ya. Barang sebelum dikirim juga kita akan kalibrasi. Ya, apa yang dikalibrasi adalah custom dari payungnya. Ya, keempat, serviceable artinya bisa diservis kalau rusak. Ya, dalam hal ini adalah chipnya. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini harus kecil dan ada hubungannya dengan syarat ketiga ya, saling mempengaruhi. Keenam, tidak storing, ini penting karena banyak LED storing ya. Ketujuh, soal pendinginan. LED ini pendinginan harus bagus ya, karena musuhnya LED adalah panas. Panas bro, musuhnya LED ya. Musuhnya LED adalah panas. Heatsink ini penting ya. Anda kalau mencari LED yang heatsinknya gede ya, harus ada sirip-siripnya yang nongol kelihatan ya. Kenapa? Kalau LED yang tanpa sirip artinya hanya tiupan kipas, pendinginannya akan kurang maksimal. Kalau ada sirip-sirip, dia akan buang panasnya lebih bagus. Gitu ya. Kenapa saya bilang harus ada sirip-siripnya? Karena ya, ada kipas. Kalau ini kipas ini niup ya, kalau ininya tidak ada sirip-siripnya, pas pada saat pemasangan karet dia akan buntu. Akan buntu ya. Kenapa buntu? Ya saya juga menjelaskannya sangat mudah. Ya, ketutup kok. Ini kan jangan lupa kalau Anda masang ininya dulu ya, pasang kaki tiganya, kelipin, pasang karet, baru pasang bolam. Nah, ini kan karet ini PNP ya. PNP itu dalam arti plug and play, tidak boleh dirobek atau dirusak. Jadi PNP. Nah, ini masang begini. Ya. Ini terpasang ya. Ya, ini udah terpasang. Kalau LED itu tidak pakai sirip ya, nggak ada sirip ininya nih, dalam arti ketinggian ininya, artinya ini akan mendem, kehalang oleh karet ya. Jadi kalau kehalang oleh karet, ini ada kipas pendinginan, anginnya mau lari kemana? Ya, jadi angin nggak bakal bisa tembus. Nah, kipasnya berat lagi muternya. Kipasnya rusak artinya kepanasan, chipnya rusak, mati ya, seperti itu. Jadi makanya ini penting, sirip-sirip ini makin tinggi sirip makin bagus, makin gede diameternya makin bagus, makin ini tinggi makin bagus. Kenapa? Kalau makin tinggi angin yang bisa diloloskan makin banyak, debitnya makin gede ya. Makanya ini masih nongol. Banyak LED di pasaran kalau yang dipasang tenggelam bro ya. Jadi intinya kasarnya adalah Anda masang LED, pelan-pelan membunuh itu LED ya. Ngerti? Paham? Ya. Jadi sirip ini makin tinggi makin bagus ya. Kalau LED yang tidak ada siripnya artinya mendem, jadi mentok di karet. Angin mau lari kemana? Ya. Saya bikin syarat tidak mengada-ngada. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Saya cuma mendeskripsikan. Dulu sebelum saya sering videokan di YouTube, kita membuat syarat itu saya pegang sendiri dalam hati. Ya. Tapi sekarang kita ada YouTube ya, kita open di YouTube ya. Makanya kita menjual LED juga bukan sembarangan ya. Saya rekomendasikan yang istilahnya mantap lah. 5500 Kelvin ya, 30 watt, 3100 lux. High dan low bergantian ya, dan high dan low ada perubahan sinar ya.
Ingat, common ground, common positif ini harus bisa dan memang harus bisa ya. Bohlam yang bagus harus bisa. Bukan hanya bisa tapi tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda ya. Storing lah mengganggu radio mobil Anda. Indikator high beam harusnya nyala ya. Karena ini support common ground, common positif ya. Ini artinya common ground. Kalau kita balik begini, ini artinya common positif. Ini LED bisa nyala ya. High dan low bisa ya. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu penggunaan kabel set lagi, tidak perlu. Jadi kalau mobil Anda ada kabel setnya copot saja, tidak berguna ya, seperti itu. Ya, jadi syarat bohlam bagus ada 7. Watt dan luxnya harus gede dan jujur. Ya, ini wattnya cuma levelnya 30 watt, nggak bisa lebih gede dari 30 watt. Karena kenapa? Kita mementingkan dia harus stabil juga. Ya, 1 watt dan luxnya harus gede. Ya, banyak bohlam yang dijual di pasaran ditulis di kardus wattnya gede. Kenyataannya waktu diukur cuma 20 watt. Ya, 19 watt. Jadi Anda nggak usah percaya isinya di dalam dus. Dusnya kita abal-abal aja bro ya, tidak ada tulisan apa-apanya. Intinya Anda percaya review saya, Anda boleh beli. Kalau Anda nggak percaya nggak usah beli, itu aja ya. Kedua harus stabil. Ketiga adjustable, bohlam tadi bisa di-adjust. Di-adjust itu adalah untuk mencari cut off dan menghilangkan bayangan gelap. Jadi bayangan gelap itu tidak di tempat yang krusial ya, seperti itu. Serviceable ya selama chipnya ada. Kelima, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap ya. Keenam, tidak storing seperti tadi saya sudah bilang, ini bohlam nggak storing. Ketujuh, soal pendinginan ya, sudah kita jelaskan semuanya ya. Ini untuk headlamp. Nah, untuk fog lampnya ya, fog lampnya ini sebenarnya saya rekomendasikan tipe GL3. Tetapi yang mobilnya ini headlampnya rumah fog lampnya sudah hancur, sudah meleleh, kebakar, mungkin masuk air, pokoknya intinya rusak lah rumah fog lampnya. Nah, dia bilang sekalian mau beli fog lampnya. Ya sudah, berarti beli fog LED. Ya, barangnya ini. Ini kodenya P7CFL 5. Jadi ada 5 mode. Memang ada yang versi baru, bukan versi baru, versinya dia P7CFL 3. Jadi 3 mode. Ini adalah 5 mode. Jadi ada versi 3 mode, ada versi 5 mode. Ya, seperti itu. Anda boleh percaya review yang tertulis di dus ini, Anda boleh percaya review saya, atau Anda percaya dengan deskripsi di video ini, terserah di kardusnya terserah. Ini tertulis 5700 Kelvin, 3000 Kelvin, 4500 Kelvin, 2 tone 3C flash ya. Jadi di sini ada 3 color 5 function ya. Di sini tertulis 33 watt, tapi kita akan coba realnya berapa ya. Realnya nggak sampai 33 ya. Jadi fog LED housing ini ada garansi 1 tahun untuk saat ini ya. Garansinya adalah berupa service ya. Ini adalah tipe Toyota ya. Tipe Toyota dapat shroud ya, bawaan asli dari rumah fog lampnya dapat shroud ya. Ini shroudnya. Ada garansi 1 tahun tapi service ya, bukan tukar baru. Jadi jangan sampai salah ya. Barangnya seperti ini harganya memang agak lumayan ya. Harganya 2 juta. Barangnya seperti ini ya. Soketnya H11, H16. Ini tipe P7CFL 5 versi baru. Saya pernah mereview yang versi lama dan saya pakai sendiri. Memang waktu itu kita bilang paling terang, paling tebal, tapi ternyata setelah dijual, setelah dipakai ada kendala. Kendala di DRL-nya mati. Saya sendiri pakai DRL-nya mati bro ya. Banyak customer saya yang beli juga DRL-nya bermasalah. Waktu mau mengklaim DRL-nya itu sistemnya service ternyata, bukan tukar baru ya, seperti itu. Dan servisnya lama sekali bro ya. Nah, versi yang P7CFL 5 yang baru ini dia ada menghilangkan DRL, jadi tanpa DRL. Jadi tidak ada DRL-nya yang versi baru ya. Yang versi lama itu banyak trouble, satu di DRL. Kedua, saya pernah dapat kasus adalah masuk air, mengembun. Yang ketiga adalah dia punya rumah reflektor kromannya rusak karena kepanasan, overheat gitu ya. Jadi ada 3 masalah itu. Tapi daripada yang punya mobil ini dia bilang beli rumah fog lamp lama, dia lebih baik beli yang ini. Cuma ini versi baru. Saya berharap
sudah ada perbaikan dari yang versi lama. Kenapa? Karena DRL-nya memang udah nggak ada. Dia udah nggak pakai DRL nih, ya, udah nggak pakai DRL. Dan di drivernya ini dia sistemnya sekarang bisa dilepas. Jadi kalau rusak drivernya aja, ganti drivernya aja, ya. Jadi sudah sistem soket. Kalau yang dulu kan nggak menyatu, jadi satu, ya. Ya, ini warna putih. Ini warna kuningnya, ya, kelihatan ya di video. Jadi ya, ini warna kuningnya, ini warna putih kuningnya, ya, kelihatan nggak tuh di video? Nah, ini mode two tone-nya, kedip-kedip bergantian. Nah, ini mode kedip-kedip 3 atas 3 bawah, ya. Nah, kita akan demokan di tembok, ya, hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya di tembok, ya, seperti ini. Memang sih padat, ya, tapi Anda sebenarnya bisa mengalahkan tipe ini 11-12 hasilnya Anda dengan pakai LED Cree, ya. Ini memang agak padat outputnya, terus terang di tengah, tapi nggak begitu lebar, ya, nggak begitu lebar. Jadi ini sempit tuh, tapi memang dia padat di tengah, ya. Ini untuk putihnya, ini kuningnya, ini mode putih kuningnya, ya. Yang versi sekarang putih kuningnya numpuk jadi satu, jadi tidak ada perubahan bahwa kuningnya sinarnya bisa lebih jauh atau putihnya lebih jauh, tidak bisa, jadi numpuk. Nah, ini mode flash, putih-putih kuning-kuning, ya. Nah, ini juga mode flashnya, ya. Jadi pertama kali adalah modenya warna putih, kedua kali adalah warna kuning, ketiga kali adalah putih kuning, ya. Mode lagi flash seperti ini, kedip-kedip putih kuning, ya. Dan satu lagi adalah 3 kali 3 kali, ya, seperti itu. Ya, jadi ini solusi buat Anda yang rumah fog lamp-nya bermasalah, ya. Anda mau beli LED satu set seperti ini. Jadi LED-nya ini memang dia outputnya lebih tebal. Kenapa? Karena LED-nya itu di bawah. LED-nya itu di bawah langsung, reflektor di sini. Jadi ini boleh dibilang tipe sorotan atas bawah, ya, tipe sorotan atas bawah. Jadi LED-nya itu di bawah, reflektornya di atas. Jadi output di tengah lebih padat, memang betul, ya, lebih padat. Tapi dia kelemahannya nggak begitu lebar, ya, nggak begitu lebar. Dan dulu, ya, di P73 CFL yang tipe lama, di atas itu LED, ya, bagian kromannya di sini kalah, bro. Di sininya nih gosong karena LED-nya kan di sini di bawah, terlalu panas. Ini yang kromannya habis, gosong kromannya, ya. Saya berharap di tipe ini tidak ada masalah soal kroman, ya. Tapi ya saya sih ngomong apa adanya to the point, ya, karena yang versi dulu ada komplainan dari customer seperti itu. Komplainannya adalah satu, DRL-nya sering trouble. Memang betul DRL-nya trouble, saya sendiri pakai trouble. Masalah yang kedua adalah masuk air ngembun. Ya, buat Anda yang pakai di dataran tinggi, di Bogor, waktu itu orang Bogor yang beli, ya. Jadi dataran tinggi, ya, Bogor kan dingin. Dia nyalakan pokoknya mengembun lah, ya, mengembun. Ketiga, ada masalah lagi, reflektornya itu gosong, kepanasan, ya, seperti itu. Ini juga ada setelannya, tinggi rendahnya, ya. Memang ini untuk yang istilahnya punya budgetnya gitu, ya, karena ini harganya mahal, 2 juta, bro, ya, 2 juta. Kalau yang dulu lebih mahal lagi, ya, harganya di atas 2 juta. Ini 2 juta lah. Ya, kuning. Nah, ini pertama warna putih, kuning, putih kuning. Nah, tone
kedip-kedip ya, putih kuning bergantian, 3 kali putih 3 kali kuning ya, strobe ya. Jadi ini saya sudah cek barangnya nyala dengan baik ya. Saya sih berharap awet gitu ya, tapi si importir sendiri juga import nggak banyak karena dia juga nyoba-nyoba gitu ya, takut kualitasnya buruk seperti itu. Oke ya, akan kita segera kirim. Jadi ini rekomendasi untuk Kijang Innova Grand ya reviewnya. Nah, kalau buat Anda yang budgetnya kurang atau bukan yang fantastis, saran saya Anda bisa pakai GL3 ya untuk fog lampnya. GL3 3 warna. Memang tidak bisa padat seperti dia, tapi bisa menyaingi tapi dengan harga yang lebih murah ya. Atau kalau Anda mau satu warna, Anda fog lamp beli tipe Cree ya. Itu juga bisa membantu sekali, outputnya tebal ya. Jadi ini karena rumah fog lampnya sudah meleleh rusak ya, terpaksa beli satu set gitu ya. Tapi kalau rumah fog lamp Anda masih bagus ya, Anda beli bohlamnya saja ya, seperti itu. Oke, ini akan segera kita kirim langsung ya ke Manado apa kemana nih, ke Sulawesi kalau nggak salah ya. Nanti saya cek alamatnya ya, reviewnya. Jadi ini reviewnya buat Toyota Kijang Innova ya, Grand ya. Fog LED housing ya, P7 CFL Pro 7 ya. Memang harganya mahal. Kalau ada rusak servis ya, dan servisnya agak lama, ada 1 tahun ya garansinya. Kalau rusak servis ya, bukan tukar baru ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ada resiko masuk air ya, ngembun maksudnya. Kedua, ada resiko reflektornya meleleh. Jadi saya tidak mau disalahkan kemudian hari, saya hanya mereview. Kalau rumah fog lamp Anda bagus, lebih baik Anda beli bohlam LED-nya saja ya. Tapi kalau karena ini rumah fog lamp di mobilnya meleleh ya, beli ini juga nggak ada salahnya. Cuma ya harganya mahal. Outputnya memang padat. Selalu saya bilang kalau tipe begini padat karena tipe sorotan atas bawah, tapi dia tidak begitu lebar gitu ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Karena saya dulu disinggung oleh customer, bro lu review bagus-bagus tapi kenyataannya gue beli jelek. Ada saya dimarahi. Iya, karena kenapa? Saya waktu itu terlalu cepat mereview, dan waktu itu pandemi ya. Pandemi saya jadi nggak banyak jalan itu mobil. Saya pasang di expander, jadi saya review sekilas, wih terang banget, tebel gitu ya. Tapi untuk jangka waktu pakainya ternyata ada yang meleleh, DRL-nya mati, dan saya sekarang udah mulai mengalami DRL-nya mati itu ya. Jadi kalau Anda merasa yakin ya Anda boleh beli, kalau nggak yakin jangan beli. Saya lebih rekomendasikan Anda beli bohlamnya aja, karena satu harganya lebih murah, outputnya bisa menyaingi dia ya. Terutama kalau yang Anda ganti bohlamnya aja H11, H16 dia lebih lebar. Kalau ini nggak begitu lebar, tapi memang lebih padat di tengah ya. Ada plus, ada minus ya. Oke, terima kasih.